Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di subuh kali ini kembali kita belajar di Masjid Syamsul Huda Madiun. Dan sebelum kita membahas tema berkaitan dengan kaidah dalam mengikuti ulama, terlebih dahulu kita mau menyinggung tentang bagaimana hukum salat di sebelah kiri imam. Ini posisi sebelah kiri imam. Kiri atau kanan ini? Kiri imam. Kalau kanannya berarti sebelah mimbar. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, wa amma idza waqafa an yasaril imam fa in kana an yaminil imami ahadun sahhat salatuhu. Untuk orang yang berdiri di sebelah kiri imam, jika di sebelah kanan imam ada makmum yang lain, sahhat salatuhu, salatnya sah. Lianna Ibnu Mas'udin shalla baina Alqamah wal Aswad. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah salat sebagai imam antara Alqamah dan Aswad. Jadi ada 3 orang. Ibnu Mas'ud jadi imam, lalu sebelah kanan dan kirinya ada Alqamah dan ada Aswad. Ini ada 1 orang lagi. Nah, kalau seperti ini boleh. Karena tata cara untuk sholat jamaah 3 orang ada 2. Bisa imamnya di depan, makmum di belakang. Bisa imamnya di tengah, makmum kanan kirinya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Falamma farahu, ketika selesai salat, qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Seperti ini yang pernah aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa illam yakun an yamini ahadihi, wa illam yakun an yaminihi ahadun fasalatu man waqafa an yasarihi fasidah sawa'un kana wahidan aw jama'atan. Jika di sebelah kanan imam tidak ada makmum siapapun, maka yang salat di sebelah kiri imam batal, baik 1 orang maupun beberapa orang, baik wahidan maupun jama'atan. Nah, karena itu kalau di sebelah kiri misalnya enggak cukup belakang, maka yang di sebelah kiri ini boleh, tapi syaratnya apa? Sebelah kanan mimbar harus diisi orang. Jika tidak, nanti yang kiri ini harus ngulangi sholat. Kasihan ya, dia sudah capek datang ke sini ternyata sholatnya batal. Baik, wallahu alam. Ini sebagai tambahan pelajaran, dan ini adalah pendapat mazhab Hambali. Walaupun ada juga pendapat yang lain, kata Ibnu Qudamah, wa aktsaru ahli ilmi yarawna lil ma'mumil wahid ay yaqifa an yaminil imam wa annahu in waqafa an yasarihi khalafa sunnah. Meskipun mayoritas ulama berpendapat makmum yang sendirian berdiri di sebelah kiri imam, maka harus dipindah ke sebelah kanan. Dan jika dia berdiri di sebelah kiri imam, khalafa sunnah, menyalahi sunnah Nabi SAW. Namun di sini tidak ada penjelasan apakah salatnya sampai batal ataukah tetap sah. Lebih amannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Waktu beliau salat sendirian, Ibnu Abbas menyusul di mana? Sebelah kiri. Nabi SAW salat sendirian, Ibnu Abbas menyusul di sini. Lalu oleh Rasulullah SAW diapain Ibnu Abbas ini? Dipindah ke sebelah kanan. Nah, ini yang jadi dalil dalam mazhab Hambali kenapa di sebelah kiri sendirian salatnya dinilai
tidak sah. Sedangkan ulama yang lain menganggap ini menyalahi sunnah. Namun apakah sampai tidak sah? Tidak ada keterangan tentang itu. Baik. Berikutnya kita akan membahas tentang materi mengikuti ulama. Kita tahu bahwasanya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Kenapa? Karena mereka lah yang mempelajari ilmunya para nabi. Dan ilmunya para nabi adalah warisan para nabi. Sehingga siapa yang mengambil ilmunya para nabi, berarti dia adalah ahli warisnya para nabi. Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama hum warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilma." Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham, tapi mereka meninggalkan warisan ilmu. Sehingga kenapa disebut sebagai ahli waris para nabi? Karena mereka yang mempelajari ilmunya para nabi. Pertanyaannya, coba carikan jamaah yang ngantuk. Yang nyender ngantuk enggak? Tayyib. Bapak, insyaallah anaknya ngantuk. Biarkan ya. Pertanyaannya, siapakah keluarga kita yang mendapatkan jatah warisan paling banyak? Siapa anggota keluarga kita yang dapat warisan paling banyak? Anak laki-laki. Bahasa lainnya apa itu, Pak? Orang yang hubungannya paling dekat dengan mayit. Siapakah manusia yang mendapatkan warisan paling banyak dari mayit? Jawabannya, orang yang hubungannya paling dekat dengan mayit. Maka siapakah orang yang paling dekat posisinya dengan Nabi? Orang yang paling banyak mendapatkan ilmu dari Nabi. Sehingga ulama semakin banyak ilmunya, maka dia semakin dekat derajatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sahabat-sahabat yang senior yang selalu mendampingi beliau, maka posisi mereka paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita memahami bahwa kenapa kita mengikuti ulama, karena mereka menjadi perantara agar kita bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh tulis ya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti ulama agar kita bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dibalik, kita mengikuti tokoh yang dianggap ulama tapi justru meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya kenapa kita mengikuti ulama? Agar bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mengikuti tokoh yang disebut ulama, namun itu menyebabkan kita jadi meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan kita justru meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini kebalik dari tujuan asal. Baik. Selanjutnya, dalam mengikuti ulama harus proporsional, seimbang dan adil, la ifrat wala tafrit. Tidak boleh dalam posisi al-ifrat. Al-ifrat maknanya apa? Berlebihan, gulu. Wala tafrit, dan tidak boleh tafrit. Apa tafrit? Meremehkan. Karena sikap yang terbaik ada di pertengahan. Nah, sekarang bagaimana cara yang tepat dalam mengikuti ulama? Saya sebutkan beberapa kaidah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan teman-teman yang lain yang mengikuti secara online. Kaidah yang pertama, bahwa para ulama adalah wali Allah yang wajib dihormati. Apakah Allah punya wali, Pak? Jawabannya na'am. Allah punya wali.
Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Di surat Yunus Allah juga menegaskan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahasanya para wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Maksudnya adalah dijamin aman masuk surga. Kebalikannya berarti Allah punya lawannya wali itu apa? Lawannya wali, musuh. Aduwun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, janganlah kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Lalu kalian mencintai musuh-musuh Allah. Dan yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Sebagaimana Allah punya wali orang yang beriman, Allah juga punya musuh yaitu orang kafir. Orang liberal enggak terima dengan kalimat Allah punya musuh. Masa Allah memusuhi ciptaannya? Ciptaan yang membangkang dimusuhi oleh Allah, dan mereka disebut dalam Al-Qur'an dengan aduwullah, musuh-musuh Allah. Selanjutnya, jika Allah punya wali, wali Allah itu bertingkat sesuai dengan tingkatan kedekatannya dengan Allah. Maka siapakah wali Allah yang paling tinggi tingkatannya? Jawabannya adalah para ulama ahlu sunnah yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, illam yakunil fuqaha'u awliya Allah fil akhirah fama lillahi wali. Kalau bukan ulama yang akan menjadi wali Allah besok di akhirat, berarti Allah sudah enggak punya wali. Kalau bukan ulama yang akan menjadi wali Allah besok di akhirat, fama kana lillahi wali, maka Allah tidak punya wali. Sehingga Imam Asy-Syafi'i menegaskan, siapakah yang paling berat untuk jadi wali Allah? Jawabannya adalah mereka yang memiliki ilmu dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena mereka adalah wali Allah, maka kita wajib mencintai wali Allah sebagaimana kita wajib mencintai sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang mukmin itu bersaudara karena ikatan apa jemaah? Karena ikatan iman. Orang mukmin itu bersaudara karena ikatan iman. Terkadang begini, Pak. Orang bisa akrab, bisa akur. Orang bisa bersaudara karena sebuah titik kesamaan tertentu. Misalnya sama merek mobil, terus bikin komunitas. Sama-sama hobi sepeda, terus bikin komunitas. Hanya karena kesamaan hobi, karena kesamaan merek mobil, orang bisa akrab. Dan mereka melupakan semua perbedaan yang lain. Walaupun beda agama, walaupun beda manhaj, walaupun beda yang disembah, walaupun beda kitab sucinya, tapi ketika punya kesamaan, sama-sama merek mobilnya, bisa akur. Nah sekarang antar sesama ahlu sunnah punya banyak sekali kesamaan. Tuhannya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, bahkan ulamanya sama, bahkan apalagi manhajnya sama, tapi nggak bisa akur. Kenapa? Beda ustadz. Masya Allah. Yang satu ngaji di ustadz A, yang satu ngaji di ustadz B. Hanya karena satu perbedaan beda ustadz, mereka nggak bisa akur, saling tahdzir dan seterusnya. Ainal aql. Ini akalnya di mana orang kayak gini? Ada banyak sekali sisi kesamaan, hanya karena satu perbedaan dia nggak bisa akur. Kebalikannya ahlu dunia, orang-orang yang kumpul karena alasan dunia, ada banyak sekali perbedaan, hanya karena sebab satu kesamaan mereka bisa akur. Ini kok kumpul kenapa? Oh sama-sama pemilik mobil merek Panasonic misalnya ya.
Sehingga karena mereka punya kesamaan merek kendaraan, mereka bisa akur, mereka bisa akrab. Semua perbedaan dilupakan. Bahkan sampai perbedaan yang paling prinsip, perbedaan agama. Orang bisa akur karena kesamaan partai misalnya. Sama-sama partai berwarna pink misalnya. Perbedaan yang lain ditinggalkan. Itulah ahlu dunya. Makanya orang yang beriman digoda oleh setan untuk pecah. Padahal mereka punya banyak kesamaan. Sama akidah, sama nabinya, sama kitabnya, sama banyak sekali kesamaan. Hanya satu perbedaan, pecah. Kita nggak ikut-ikutan kayak gitu. Baik. Selanjutnya, karena ikatan kecintaan kita dilatar belakangi dengan iman, maka semakin beriman semakin wajib kita cintai. Saya ulang, karena kecintaan kita didasari oleh apa? Latar belakang iman, maka orang yang imannya makin tinggi, kita lebih wajib untuk mencintainya. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam, beliau mengatakan, yajibu 'alal muslimin ba'da muwalatillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam muwalatul mu'minin. Setelah kaum muslimin mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib untuk mencintai orang yang beriman, khususan al-ulama alladzina hum warathatul anbiya, terutama para ulama yang mereka adalah ahli warisnya para nabi. Sehingga kalau kita wajib mencintai orang beriman, maka orang yang imannya paling tinggi lebih wajib kita cintai. Nah, ada satu pelajaran berkaitan dengan larangan ghibah. Ghibah itu dilarang ketika objeknya siapa, Pak? Ketika objeknya siapa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling ghibah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah kamu pingin makan daging saudaramu? Allah sebut daging saudara. Apa yang dimaksud daging saudara? Sesama muslim. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan larangan ghibah. Ketika kau menggibah, dilarang karena objek yang kau gibahi punya iman dalam hatinya. Allah mengharamkan ghibah bagi mereka yang punya iman dalam hatinya. Maka semakin beriman dan bertakwa, nilai ghibahnya makin besar dosanya. Sehingga antara menggibah orang awam dengan menggibah takmir masjid, lebih gede mana dosanya? Hah? Lebih gede mana? Takmir masjid. Kenapa? Lebih bertakwa, Masya Allah. Karena takmirnya lebih bertakwa. Antara ghibah orang yang tidak berilmu dengan ghibah ulama sama enggak nilainya? Beda. Maka ketika orang menggibah seorang ulama, apalagi ulama-ulama kibar, bahkan sahabat, nilai dosanya lebih besar. Makanya ada kaidah damul ulama masmum, darahnya ulama itu beracun. Terutama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dilarang untuk menyebut keburukan para sahabat walaupun dalam konteks menceritakan sengketa di antara mereka. Tapi itu Pak, ketika terjadi ketegangan antara Ali dan Muawiyah, antara Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau kita cerita tentang itu gimana Pak? Kan pasti ada yang benar, ada yang salah itu. Namanya juga orang berantem. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Baik, saya kasih ilustrasi. Pernah enggak kamu melihat orang tuamu berantem? Pernah. Bapak ibu sering berantem. Coba kau bikin viral, berita viral ya. Menurut kamu, ketika orang tuamu berantem, bapakmu atau ibumu yang benar? Kalau saya sih menilai yang benar itu bapak, ibu salah. Baik, bikin berita viral di internet. Ibuku salah ketika berantem dengan bapak. Berani kamu? Ya ora sopan mas. Terus kenapa kau nggak berani menyinggung keburukan ibumu ketika itu?
Ya tidak sopan. Masa keburukan orang, walaupun dia tahu dalam hal ini mungkin ibunya yang salah atau bapaknya yang salah, tapi dia nggak bakalan berani cerita ke tempat umum bahwa ibu saya salahnya di sini, bapak saya salahnya di sini. Berani nggak dia? Nggak berani. Itulah contoh sikap yang tepat ketika kau melihat sengketa di antara sahabat. Mereka itu orang-orang saleh, murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kau tidak terlibat dalam sengketa mereka. Kamu baru lahir ribuan tahun setelah mereka bersengketa. Kau tidak terlibat, kau tidak pernah dizolimi oleh siapapun, tiba-tiba kau goreng peristiwa itu. Goreng peristiwa ini padahal dia tidak terlibat masalah di akhirat. Maka mereka yang mungkin menyudutkan Muawiyah radhiyallahu anhu, atau yang menyudutkan Aisyah radhiyallahu anha, atau juga yang menyudutkan Ali bin Abi Thalib. Karena dalam hal ini kan ada 4 kelompok ya. 1, menyalahkan Ali. 2, menyalahkan kelompok lawannya Ali. Lawan Ali ini bisa Muawiyah, bisa Aisyah. 3, salah semua. Ali disalahkan, kelompok selain Ali juga disalahkan. Ini kelompok Khawarij, kafirkan semua sudah. Yang keempat, enggak ikut campur sepeser pun. Dan yang keempat inilah yang terbaik. Beberapa sahabat ketika peristiwa tegang itu, sepeser pun dia enggak ikut terlibat, itu banyak sekali. Jumlahnya lebih banyak. Dan termasuk yang tidak ikut terlibat dalam sengketa itu adalah Hasan bin Ali. Hasan putranya Ali bin Abi Thalib itu enggak ikut terlibat, tidak membela bapaknya. Sebagaimana pula beliau tidak membela yang lain. Beliau lebih milih abstain. Saya enggak bela siapapun, kehormatan dan darah kaum muslimin harus dijaga dan dilindungi, sehingga dalam peristiwa tegang antara A, B dengan A dengan C, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tidak ikutan. Baik. Para ulama mendapatkan kedudukan yang paling tinggi dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Bahkan mereka lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Nabi SAW pernah mengatakan, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Innal ulama hum warasatul anbiya. Nilai keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah sebagaimana perbandingannya apa? Bulan dengan bintang. Saat purnama terbit, lingkaran bulan sempurna, bintang berapapun jumlahnya di sekitarnya dilupakan. Dan jalanan yang gelap akan terasa terang dengan suasana purnama. Pernah enggak Anda mengalami situasi kayak gitu? Mungkin Bapak ya, Yuswa pinten Pak? 66. Dulu jalan Madiun masih gelap atau sudah terang Pak? Masih gelap. Tahun 90-an masih gelap enggak Pak? Sehingga ketika purnama, anak-anak pada keluar. Ngapain? Gobak sodor. Hah? Nah, kita kan seusia Pak. Masya Allah. Baik. Jadi pada posisi ketika purnama terang, bintang tidak menampakkan cahaya yang signifikan. Memang mereka punya keutamaan. Makanya ahli ibadah tidak hilang keutamaannya. Mereka tetap bersinar, tapi sinarnya kalah dengan mereka bercahaya, tapi cahayanya kalah dengan cahayanya ulama. Tayyib. Selanjutnya, Ibnu Qayyim mengatakan, wa bi anna dzalika min a'zamil manaqibi li ahli ilmi. Wa dzalika li anna al-anbiya alaihimus salatu wassalam khairu khalqillah wa warathatuhum khairul khalqi ba'dahum. Ini adalah salah satu kelebihan ulama, disebut sebagai bulan. Ini adalah kelebihan ulama. Karena para nabi adalah makhluk terbaik. Sebab ahli waris makhluk terbaik, para nabi adalah makhluk terbaik. Ahli waris makhluk terbaik adalah makhluk terbaik setelahnya. Allah jadikan para nabi sebagai makhluk Allah terbaik, sehingga ahli warisnya juga makhluk terbaik setelah mereka. Baik. Karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan pujian untuk peran para ulama. Beliau mengatakan, laulal ulama
lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, tentu manusia itu layaknya binatang ternak. Gak ngerti mana halal, mana haram, seperti sapi. Gak ngerti ini rumput punya dia ataukah rumput punya tetangga, karena sama sekali tidak dipandu ulama. Sehingga sekarang Anda bisa lihat realita ya. Ketika orang sama sekali tidak bersentuhan dengan ilmu, yang terjadi apa? Dia sebagaimana layaknya binatang, serakah, suka menyakiti orang lain, apapun dia ambil tanpa peduli mana halal mana haram. Baik. Yang kedua, tidak ada ulama yang maksum dari kesalahan. Satu-satunya manusia yang dijamin maksum oleh Allah ketika menyampaikan sesuatu pasti benar hanyalah para nabi. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang beliau sampaikan adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Namun dalam hal ini ada dua hal yang perlu dibedakan. Ada pernyataan, ada sikap. Ada qaul, ada fi'al. Untuk qaul, Allah kasih jaminan semua yang disabdakan Nabi tidak ada yang salah. Untuk sikap, ada sebagian di antara sikap beliau yang keliru dan ditegur oleh Allah. Sebutkan contoh dalam Al-Quran teguran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Abasa wa tawalla. Contoh yang lain. Ini hadiah bukan? Hah? Nggih. Oh baik. Contoh yang lain. Abasa wa tawalla. Moga silakan Pak. Hah? Nabi pripun? Bersumpah tidak mengumpuli istrinya. Itu bukan teguran. Nah, Nabi SAW tidak mau minum madu. Nah, apa ayatnya? Ya? Mengharamkan madu. Gimana bunyi ayatnya? Kalau abasa wa tawalla tadi sudah dapat. Satu lagi. Nah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini berkaitan dengan Abu Thalib, dapat hadiah ya. Ada lagi? Nah, ada lagi yang tidak mau minum madu tadi, ayatnya gimana? Itu abasa wa tawalla tadi, sahabat buta. Nah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Baik, dapat hadiah ini Pak ya. Tayyib. Jadi kalau dalam sikap mungkin ada yang keliru. Tapi beliau dijaga oleh Allah. Sehingga ketika keliru langsung ditegur, diluruskan. Dan itulah bentuk bagaimana Rasulullah SAW dijaga oleh Allah berkaitan dengan sikap. Kalau kita berbuat salah, keliru, kan tidak ada terus datang malaikat negur, kowe keliru. Manusia biasa. Tapi kalau Nabi langsung ditegur oleh Allah. Sehingga manusia sekarang ketika salah ditegur orang lain. Kamu salah. Belum tentu dia terima. Yang negur siapa dulu? Mungkin yang negur lebih junior dibandingkan dia. Atau karena dia belum mau menerima yang negur. Tapi ketika para nabi salah ditegur oleh Allah. Baik, lanjut. Sehingga selain para nabi ketika mereka berbicara menyampaikan sesuatu sifatnya adalah hasil ijtihad. Sifatnya hasil ijtihad. Dan yang namanya hasil ijtihad ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Imam Mujahid pernah mengatakan, "Laisa ahadun min khalqillah illa wa huwa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah kecuali pendapatnya boleh diambil dan boleh ditinggalkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kullun yu'khadhu yutrak illa sahibu hadzal qabri. Semua orang punya peluang untuk ditinggalkan atau diterima ucapannya kecuali penghuni makam ini. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memuliakan ulama tidak boleh dilakukan dengan mengikuti semua pendapatnya secara mutlak atau meyakini bahwa semua pernyataannya benar. Tindakan semacam ini termasuk kultus. Pokoknya apapun yang diucapkan oleh ulama A pasti benar. Ini tidak boleh. Sebab kalau seperti ini caranya berarti menyamakan dia sebagaimana layaknya Nabi. Makanya tidak boleh ada baiat karena latar belakang agama untuk selain Nabi. Baiat kalau latar belakangnya dunia boleh untuk pemimpin yang sah. Tapi kalau baiat karena latar belakang agama tidak boleh kecuali untuk Nabi. Sebab tidak ada manusia yang maksum. Karena itulah jangan setarakan ulama walaupun mereka adalah para wali Allah sebagaimana layaknya Nabi. Kita mengakui kedudukan ulama ahlu sunnah sebagai wali Allah. Meskipun demikian, hendaknya kita tidak mengikutinya secara mutlak, tanpa batas, agar tidak menyetarakan mereka sebagaimana layaknya Nabi. Atau bahkan lebih tinggi daripada Nabi. Syekhul Islam mengatakan, boleh ditulis ya. Tidak boleh mengikuti ulama secara mutlak. Agar apa tadi? Tidak menyamakan mereka sebagaimana Nabi. Kata Syekhul Islam, walihada lamma kana waliyullah yajuzu ay yaghlita lam yajib 'alan nasil imanu bi jami'i ma yaquluhu man huwa waliyun lillah li alla yakuna nabiyya. Para wali mungkin saja berbuat salah. Para wali yang bukan nabi mungkin saja berbuat salah. Oleh karena itu manusia tidak wajib mengimani semua yang dikatakan oleh wali agar kedudukannya tidak disetarakan dengan Nabi. Jangan sampai kita salah paham. Mendudukkan wali lebih tinggi daripada Nabi, ini kekufuran. Bahaya besar. Dan ada orang punya pemahaman seperti itu. Wali lebih tinggi daripada Nabi. Wah, bahaya itu. Yang dapat wahyu siapa? Nabi. Kalau wali, dia dapat wahyu lebih tinggi. Ini lebih parah lagi gitu. Dan akidah seperti ini di Indonesia banyak. Orang punya keyakinan wali lebih tinggi daripada Nabi. Sehingga menurut mereka mengikuti wali lebih wajib daripada mengikuti Nabi. Dan ini akidah yang berbahaya. Mereka berdalil tentang Khidir. Khidir itu tidak mengikuti Musa, tapi Musa mengikuti Khidir. Lalu ketika Khidir berbuat salah, Musa enggak boleh menyalahkan. Maka kesalahan wali tidak boleh dikritik dengan dalil Nabi. Sehingga wali boleh salah menurut Nabi, tapi wali lebih tinggi daripada Nabi. Sehingga kalau ada wali yang mendem, wali yang enggak sholat, wali yang tidak puasa, wali yang maksiat, biarkan, dia sudah wali. Tapi itu kan melanggar Al-Quran. Al-Quran itu syariat, itu Nabi, itu peninggalan Nabi. Maka Al-Quran tidak boleh dijadikan untuk mendalili kesalahan wali. Dan ini kufrun bil Quran. Praktek seperti ini kekufuran terhadap Al-Quran. Faqad kafara bima unzila ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus peristiwa Khidir itu Pak, kita jelaskan. Satu, Khidir itu bukan umatnya Musa. Karena Nabi Musa diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Khidir bukan Bani Israel. Apa dalilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Salah satunya adalah wa bu'ithtu lil 'ammah wa kana al anbiya yub'atsun li ummatihi khassah. Aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, sedangkan para nabi masa silam hanya diutus untuk umatnya saja. Yang kedua, Khidir itu nabi. Khidir ini nabi. Dan Allah memberikan wahyu kepada Khidir berbeda dengan wahyu kepada Musa. Oleh karena itu pada saat Musa ketemu Khidir, Khidir menyampaikan kepada Musa, "Ya Musa, inna laka ilmun ma laysa indi wa inna li ilmun ma laysa indak." Wahai Musa, kau punya ilmu yang aku tidak punya, aku punya ilmu yang kau tidak punya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Sehingga dalam hal ini tegas menunjukkan bahwasanya dua-duanya adalah nabi. Hanya saja wahyu yang Allah berikan kepada Musa beda dengan wahyu yang Allah berikan kepada Khidir. Dan sah-sah saja Allah membagi wahyu kepada hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan Musa diminta untuk belajar mengenai wahyu yang Allah berikan kepada Khidir yang tidak dimiliki oleh Musa. Makanya Khidir tahu latar belakang dari apa yang beliau kerjakan. Saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Semuanya ada latar belakangnya. Yang Musa enggak tahu. Tapi Musa dikasih syarat, kamu jangan tanya dulu sampai nanti aku jelaskan. Tapi Musa tidak sabar. Sehingga setiap kali Khidir melakukan tindakan-tindakan itu Musa bertanya. Baik. Disitulah kita bisa memahami bahasanya dua-duanya wahyu. Dan wahyu itu punya kesetaraan. Wahyu itu punya kesetaraan. Antara wahyu 1 dengan wahyu 2 punya kesetaraan. Kecuali ketika ada wahyu pengganti yang berfungsi untuk menggantikan wahyu sebelumnya. Seperti nasikh dan mansukh. Taurat itu wahyu. Al-Quran juga wahyu. Mana yang jadi pengganti? Al-Quran. Maka ketika Al-Quran turun, Taurat tidak berlaku. Walaupun dua-duanya sama-sama wahyu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Taurat dalam Al-Quran. Allah memuji Taurat dalam Al-Quran sebagaimana Allah memuji Al-Quran dalam Quran. Karena dua-duanya mulia, sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana antara satu hadis dengan hadis yang lain, hadis ini menggantikan hadis ini, nasikh dan mansukh. Ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Baik. Sehingga karena manusia tidak dapat wahyu, maka manusia ketika menyampaikan sesuatu sifatnya hanya ijtihad. Kalau salah kita salahkan. Kalau benar kita bela. Membela kebenaran bagian dari bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir. Selanjutnya, ketika mereka beristihad, mereka mendapatkan kesimpulan hukum yang sesuai dengan kebenaran, meskipun tidak semua hasilnya sesuai kebenaran. Kalaupun hasil istihad mereka salah, mereka dimaafkan karena tidak sengaja. Istihad itu usaha yang dilakukan oleh ulama bagaimana agar mereka bisa mendapatkan kesimpulan yang benar dari sebuah dalil. Dan itu diwarnai dengan semangat untuk mengikuti kebenaran. Tapi karena manusia itu tidak maksum, ada peluang salah. Karena manusia tidak maksum, ada peluang salah. Tapi salahnya di sini kan tidak sengaja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan ijtihad walaupun nilainya salah. Maka ada dua yang perlu dibedakan ya. Ada nilai perbuatan dan ada status perbuatan. Perbuatan yang salah belum tentu berdosa. Contohnya, pernah enggak Pak berbuat salah tapi Anda tidak berdosa? Contohnya, salah yang tidak
Sengaja. Pernah salah tidak sengaja, Pak? Ada yang salah tidak sengaja di sini? Pernah? Enggak pernah? Maksum berarti yang di sini. Hah? Pernah? Misalnya pas lagi puasa makan tidak sengaja. Salah atau benar ini? Salah atau benar? Salah. Berdosa enggak? Tidak. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Kesalahan tapi tidak sengaja. Salat lupa ya. Orang salat duhur 5 rakaat. Salah atau benar? Salah. Dosa enggak? Andaikan sengaja dosa. Loh kok kamu duhur 5 rakaat? Itu khusus untuk saya. Masya Allah. Ini bisa ganti syariat ya. Dia nambah-nambahi jumlah rakaat salat. Nah. Dan kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam sebuah doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami salah karena tidak sengaja atau karena lupa. Dan mungkin kita sering melakukan seperti itu. Misalnya kita berbuat salah kepada orang lain atau salah dalam bersikap, dalam beragama, tapi kita enggak sengaja, Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Baik. Dan itulah pemurahnya Allah. Orang yang berbuat salah karena tidak tahu hukum, tidak dihukum. Kalau manusia berbuat salah dalam aturan manusia dan dia tidak tahu, tetap dihukum enggak? Ya? Dihukum ya. Misalnya lampu merah belok kiri. Nah, prit. Dia ditilang ya, oleh petugas. Bapak tahu kesalahannya? Tidak tahu, Pak. Tadi Bapak lampu merah belok kiri. Duh, katanya kalau merah boleh jalan terus, kiri jalan terus. Nah, makanya Bapak harusnya terus, jangan kiri. Kan belok kiri jalan terus. Katanya belok kiri jalan terus. Nah, makanya Bapak salahnya harusnya lurus, jangan kiri kan. Baik, Bapak tetap ditilang. Loh, kenapa? Pak, sudah ada perubahan undang-undang. Bahwa sekarang lampu merah kalau tidak ada penjelasan boleh belok kiri, Bapak harus berhenti. Saya enggak tahu ya, Pak. Tadi malam baru saja disosialisasikan, Pak. Tadi malam jam 12. Kesalahannya was subuh. Tetap ditilang enggak? Ditilang, karena sudah disosialisasikan, terlepas dia tahu atau tidak tahu. Dan aturan undang-undang di negara kita, selama sudah disosialisasikan, maka orang tetap dinilai salah ketika melanggar. Udah? Dalam agama kita, orang berbuat salah, Mas ini tidak boleh, kamu sholat di sebelah kiri imam batal. Tidak tahu ya saya baru tahu sekarang. Sholatmu sah atau batal? Tetap batal, harus diulang. Tapi tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Sudah? Sehingga sholatnya tetap harus diulang, tapi dia tidak berdosa. Tapi kan saya enggak tahu. Iya, Anda enggak dosa. Sehingga Anda tidak dihukum. Cuman sholatmu karena tidak sah ya harus diulang. Baik. Terus kalau enggak tahu gimana? Mas, hukum ini, undang-undang ini sudah disosialisasikan 14 abad silam. Udah 14 abad silam, sampai sekarang masih gak ngerti itu. Dan dimaafkan, Masya Allah. Maka siapakah yang lebih pemaaf? Allah Azza wa Jalla. Masih banyak orang yang ketika dia diberitahu, saya gak tahu, itu dimaafkan. Ini gak boleh loh Pak, ini riba. Gak tahu ya saya. Ya sudah Pak, karena Bapak gak tahu, gak ada dosa. Nah, saya baru tahu sekarang. Padahal hukum ini sudah dijelaskan sosialisasinya tadi malam, Pak. Enggak ada ceritanya kayak gitu. Sosialisasi aturan ini sudah 14 abad silam. Tapi orang ketika enggak tahu tetap dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kayak gini kalau sampai ada orang yang berkomentar, semenjak saya ngaji sunnah,
rasanya kok banyak yang nggak boleh Pak ya. Ini dilarang, ini nggak boleh, ini haram, ini gharar, ini riba, resign, suruh, Masya Allah. Isinya kok semuanya serba nggak boleh. Didik-didik kok rento, apa-apa kok rento. Kan kayak gitu. Sehingga orang ketika diingatkan komentarnya, apa-apa kok rento, apa-apa kok nggak boleh, dikit-dikit kok nggak boleh, apa-apaan ini. Padahal larangan itu sudah disosialisasikan 14 abad silam. Dan yang ngomong seperti ini bisa jadi petugas yang mungkin dia paham tentang aturan hukum dan bagaimana konsekuensi terhadap aturan hukum. Padahal yang bersangkutan sendiri mungkin dalam kasus tertentu, misalnya ada orang punya masalah ya, didatangi petugas, udah benar semua, cari yang salah mana. Ada kayak gitu Pak? Ada ya? Knalpot bagus, spion lengkap. Cuman satu, selebore tidak standar. Selebore tidak standar. Anggaplah misalnya ya. Lalu hanya salah satu misalnya, dah, Bapak kena pasal sekian. Itu ada Mas gitu. Orang ini sendiri ketika diberitahu tentang agama, dia komentar, apa-apa kok nggak boleh. Sementara dia sendiri ketika menyikapi orang lain, dicari mana yang kelihatan salah. Maka ada manusia yang tidak proporsional terhadap aturan Allah. Dia bilang apa-apa dilanggar, apa-apa kok nggak boleh. Terhadap aturan manusia, dia berusaha untuk mencari kesalahan orang lain atas dasar ini melanggar. Mungkin bisa jadi yang bersangkutan tidak tahu. Saya nggak tahu Pak kalau ini nggak boleh. Walaupun kamu nggak tahu tetap melanggar, sehingga kena konsekuensi hukum dan seterusnya. Baik. Oleh karena itu, jadilah hamba yang sadar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Ya, walaupun mungkin bagi kita berkaitan dengan hukum negara banyak yang tidak kita ketahui. Makanya kalau sudah berurusan dengan hukum negara kan kita menyewa ahli hukum, karena nggak ngerti kita. Ini kalau sampai sengketa di pengadilan, ini bawa pengacara, ini bawa pengacara, gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan tentang duduk masalahnya secara hukum negara. Kalau dalam hukum Allah tidak perlu demikian, karena masing-masing didasari dengan takwa. Baik, selanjutnya yang ketiga, tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran. Karena tadi ulama bukan nabi. Satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran dalam agama hanya nabi. Nabi Muhammad SAW mengetahui kebenaran semua agama beliau. Sementara manusia yang lain tidak ada yang tahu. Manusia bisa mengetahui sebagian kebenaran sesuai ilmu yang Allah berikan kepadanya. Oleh sebab itu, setiap pendapat ulama berpeluang benar sebagaimana juga berpeluang salah. Kata Syekhul Islam, innal ihatata bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal ummah wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu aw yufti aw yaqdi aw yaf'alu syai'a wa yasma'u aw yarahu man yakunu hadiran wa yablughu ulaika aw ba'dahum liman yablughunahu fayantahi ilmu dzalika ila may yasha Allah minal ulama minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang menguasai semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, berfatwa, memutuskan perkara atau melakukan sesuatu lalu didengar dan dilihat oleh sahabat yang hadir. Lalu disampaikan kepada generasi lanjutannya hingga sampai kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis kan enggak didengar semuanya. Ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang, begitu Pak ya. Sehingga siapa yang hadir ketika itu dapat ilmu. Yang enggak hadir enggak tahu dia. Lalu disampaikan, ketok tular,
MLM, ya. Mulut lewat mulut, ya. Ini disampaikan dapat hadis, sampaikan lagi dapat hadis, sampai akhirnya hadis itu jadi viral. Padahal dulu yang punya hadis cuma 1 atau 2 orang. Aisyah radhiyallahu anha mendengar hadis itu di dalam rumah, nggak ada siapapun selain Aisyah dan Nabi SAW. Sehingga ketika itu yang dapat hadis siapa? Hanya Aisyah. Lalu Aisyah menyampaikan kepada keponakannya dari kalangan tabi'in, Urwah ibnu Zubair, atau beberapa tokoh tabi'in yang lain, Masruq ibnu Ajda, salah satu di antara muridnya. Lalu setelah itu disampaikan kepada bawahnya. Maka dari kondisi ini tidak ada satupun manusia yang mengetahui semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oleh karena itulah, jika para sahabat adalah generasi ulama yang paling banyak ilmunya, paling bertakwa dan paling afdol, adapun tingkatan keilmuan para ulama di generasi setelahnya semakin berkurang, sehingga lebih memungkinkan bahwa ulama generasi setelahnya untuk tidak tahu sebagian sunnah. Ini realita yang tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, barang siapa yang yakin bahwa semua hadis sahih telah terkumpul pada setiap masing-masing umat atau terkumpul pada imam tertentu, ini jelas merupakan keyakinan yang keliru. Jadi kita nggak boleh meyakini semua hadis Nabi SAW ada pada Imam Syafi'i, itu salah. Semua hadis Nabi SAW ada pada Imam Ahmad, itu juga keliru. Semua hadis ada pada Imam Malik, itu keliru. Beliau mengetahui banyak hadis tapi tidak semuanya. Jadi kalau misalnya kita buat diagram Venn, ya. Ini ada sebuah diagram Venn. Lingkaran besar ini adalah pengetahuan Islam 100%. Gitu, Pak? Ada ulama yang punya 80%. Sehingga diagram asirnya gini. Ini diagram besarnya, diagram asirnya bawahnya ini 80%. Ada yang punya 70% tapi di sebelah kanannya beririsan dengan yang tadi, ya. Beririsan dengan yang tadi. Ini punya 70% sebelah kanan. Ada yang punya 80% sebelah kiri. Beririsan dengan yang kanan tadi. Ada yang punya sebelah atas. Sudah? Intinya, tidak ada satu orang yang mengetahui semua kebenaran agama, tapi tidak ada kebenaran agama yang hilang di tengah umat ini. Paham maksudnya? Baik. Jadi kalau misalnya ini lingkaran 100% tadi, ya. Ada yang dia punya 80% di sini bawah. Ada yang punya 70% ini ke atas. Dia enggak tahu bagian bawah. Udah? Ada yang punya sekian persen sebelah kanan. Ada yang punya sekian persen sebelah kiri. Berarti kan tetap ada semua. Cuman yang ini enggak tahu itu, yang itu enggak tahu ini. Itulah kaidah umum. Maka siapapun asatidzah, kondisinya kayak gitu. Ustadz A dengan Ustadz B. Ustadz A punya ilmu yang tidak diketahui Ustadz B. Ustadz B punya ilmu yang tidak diketahui Ustadz A. Itu kaidah baku dalam masalah ilmu. Sebab tidak ada orang yang menguasai semua ilmu. Oleh karena itulah kita diajarkan jangan buru-buru bilang tidak ada dalilnya. Tapi yang lebih tepat apa? Aku tidak tahu dalilnya. Karena tidak ada dengan tidak tahu sama atau beda? Beda. Abu Hazim bercerita, Abu Hazim pernah menyampaikan sebuah hadis di hadapan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Abu Hazim ahli hadis, Ibnu Syihab Az-Zuhri gunung dalam masalah hadis. Nggak usah diragukan. Ibnu Syihab Az-Zuhri gunung dalam masalah hadis. Lalu ketika Abu Hazim selesai menyampaikan hadis, kata Ibnu Syihab, aku nggak pernah mendengar hadis seperti ini. Berarti nggak ada hadis itu. Spontan ada orang yang bertanya kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya Syekh,
Ahafidta haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullah? Apakah Anda sudah menghafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Az-Zuhri, tidak. Au nisfah, atau Anda menghafal setengahnya. Setengahnya Anda hafal, setengahnya Anda enggak tahu. Jawab Az-Zuhri, arju, aku berharap saya sudah hafal setengahnya. Lalu apa kata orang itu? Anggap saja hadisnya Abu Hazim tadi setengah yang kau enggak tahu. Anggap saja hadisnya Abu Hazim ini ada di posisi setengah yang kamu tidak tahu. Masya Allah. Jadi gimana jemaah? Seorang hamba dia tidak mengetahui semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalaupun dia punya banyak hadis, dia tetap enggak boleh mengatakan ini enggak ada hadisnya. Yang betul, saya tidak tahu apakah ada hadisnya atau tidak. Nah, terus misalnya ada orang beramal ya, dia diingatkan, Pak, amalan Bapak ini enggak ada dalilnya. Kalimat itu salah atau benar? Ada orang beramal ya, terus Anda mengingatkan, Pak, amalan Bapak ini tidak ada dalilnya. Salah atau benar? Salah? Nah, yang beramal ngeyel. Apakah kamu sudah mengetahui semua dalil? Ya jelas tidak. Anggap saja ini adalah amal yang kamu tidak tahu dalilnya. Diterima enggak alasan kayak gini? Diterima enggak? Enggak juga. Lah terus jawabnya pripun jenengan? Nah, itu yang betul. Makanya pertanyaannya, ini enggak ada dalilnya, itu salah. Yang benar gimana? Dalilmu apa beramal seperti ini? Kalau kamu bisa jelaskan, aku tak melu. Sehingga saya sampaikan kepada mereka yang suka membuat amalan-amalan baru, tolong dong jelaskan ke saya yang membuat saya itu yakin kalau amalmu itu punya dalil. Nek duwe dalil, aku tak melu. Saya 100% akan ikut kamu dan nanti akan saya sampaikan ke jamaah saya, ini amalan yang berdalil. Akan saya ajak jamaah-jamaah yang lain untuk ikutan amalan seperti ini. Nah, mereka enggak bisa menyampaikan itu. Dan kadang mereka sendiri mengakui, saya juga enggak tahu dalilnya. Nah, ini enggak ngerti ya ojo dilakoni. Sebab yang namanya agama ini hukum asalnya tauqifi. Tauqifi itu maksudnya apa? Ngikuti dalil. Kalau ada dalil diikuti. Kalau enggak ada dalil, kamu harus tawakuf, jangan beramal. Sebab kita beraktivitas karena ada landasan. Apa dasar hukumnya kau melakukan seperti ini? Baik. Selanjutnya yang keempat. Betul, yang keempat ya. Pokoknya sampean catat aja ya, nomornya bebas ya. Tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang menyuruh untuk taklid kepadanya. Tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang menyuruh orang untuk taklid kepadanya. Dan prinsip ini sudah hilang. Banyak orang di zaman sekarang dia nyuruh pengikutnya untuk taklid kepadanya. Sing bener pokoknya apa yang saya sampaikan. Liyane wis rasa digubris. Kadang kayak gitu ya. Padahal ini salah prinsip. Sekelas para ulama kibar yang kita kenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, enggak ada satupun di antara mereka yang nyuruh untuk taklid kepadanya. Kita bacakan. Imam Abu Hanifah pernah menyampaikan, "Idza qultu qaulan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabarar rasuli sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Jika aku menyampaikan satu pendapat yang bertentangan dengan kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Bahkan ulama Hanafiyah menegaskan, annahu la yahillu li ahadin ay yufti biqaulina. Tidak halal bagi siapapun untuk menyampaikan fatwa dengan pendapat kami hatta ya'lama min aina qulna, sampai dia tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Jadi kalau kamu mau berfatwa dengan mazhab kami, yaitu mazhab Hanafiyah,
maka kau enggak boleh kecuali harus tahu dasar hukumnya, landasannya. Yang kedua, perkataan Imam Malik, lebih banyak lagi ya. Imam Malik mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku hanyalah manusia biasa. Aku bisa salah, bisa benar. Fanduru fi ra'yi. Maka perhatikanlah pendapatku. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah. Jika sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, fakhudhu bihi, maka silahkan kau gunakan. Wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Kalaupun tidak sejalan dengan Al-Quran dan sunnah, tinggalkan. Masya Allah. Ini Imam Malik. Laisa ahadun, beliau juga mengatakan, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun kecuali pendapatnya boleh diambil, boleh ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Kalau kalian jumpai dalam kitabku ini menyalahi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan ucapanku, tinggalkan pendapatku. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, idza ra'aytumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahab. Kalau kalian melihat dari pendapatku sementara ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beda dengan pendapatku, ketahuilah ketika itu akalku hilang. Sampai beliau tidak segan untuk mengatakan, ketahuilah ketika itu akalku hilang. Maksudnya gimana, Pak? Ya anggap saja ketika itu saya gila. Orang gila jangan diikuti. Walaupun tentu saja ini ungkapan hiperbol untuk menegaskan, kamu jangan ikuti aku ketika pernyataanku menyalahi dalil. Dan beliau punya satu prinsip, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Sampai para ulama generasi setelahnya, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khuzaimah. Kalau Ibnu Khuzaimah, dan beliau ulama Syafi'i, Ibnu Khuzaimah yang meninggal sekitar abad 4 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204. Usia beliau 205. Usia beliau kan 54 tahun. 204 berarti ya. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Lahir 150, meninggal 204 di usia 54 tahun. Ibnu Khuzaimah meninggal di 300-an sekian Hijriah. Ibnu Khuzaimah pernah menyampaikan, ketika beliau menjumpai sebuah hadis yang sahih, kata Ibnu Khuzaimah, annahu yambagi an takuna hadhil mas'alatu qaul asy-Syafi'i. Selayaknya hadis ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Wa illam yaqul biha, walaupun Imam Syafi'i tidak pernah mengatakannya. Li'anna Syafi'iyya amara birruju' ilal dalil. Karena Imam Syafi'i memerintahkan kita untuk kembali ke dalil. Jadi sampai ini belum pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i, tapi kata Ibnu Khuzaimah, ini jadi pendapatnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i memerintahkan kita untuk kembali kepada dalil. Baik, Imam Ahmad sekarang. Beliau menegaskan, la tuqalliduni wala tuqallidu Malikan wala Syafi'iyya wala Al-Auza'iyyah wala Thawriyah wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kamu taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i atau Thawri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Beliau juga mengatakan pendapat Al-Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, semua hanya pendapat, dan bagiku itu semuanya sama. Wa innamal hujjatu fil athar. Namun yang jadi dalil adalah, yang jadi hujjah bagiku adalah dalil. Nah, prinsip seperti ini penting untuk kita tanamkan di tengah masyarakat.
Pak Ustadz, saya nggak hafal yang tadi dibaca. Di mana saya bisa dapat? Saya cantumkan ini di buku Fikih Bermadhab. Kumpulan perkataan-perkataan para ulama yang menegaskan bahwa kita dilarang taklid. Dan mereka sendiri tidak ridho ketika ada orang yang taklid kepada mereka. Maka bagaimana generasi setelahnya memaksa orang lain untuk taklid kepada orang lain? Padahal yang ditaklidi enggak ridho. Kamu harus mazhabnya Syafi'i. Kalau enggak sah sholatmu. Kayak gitu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Memaksa orang lain untuk bermadzhab tertentu. Walhamdulillah. Di negara kita ya. Saya mau tanya, negara Indonesia itu mazhabnya apa? Negara Indonesia mazhabnya apa? Hah? Negara Indonesia? Hah? Campur. Apa mazhab negara Indonesia? Tidak bermazhab. Negara tidak mengadopsi mazhab apapun. Karena itu di Undang-Undang Dasar 45 maupun di peraturan siapapun, mau peraturan presiden, peraturan pemerintah tingkat daerah maupun siapapun, tidak pernah ada pernyataan bahwa kita mengadopsi mazhab Syafi'iyah, tidak ada. Sehingga negara ini tidak bermazhab. Walhamdulillah. Itu sebenarnya peluang bagi Bapak Ibu mau belajar agama dengan menggunakan pendekatan mazhab apapun di negara ini diberi kelonggaran. Andaikan di negara ini mazhabnya satu, misalnya seperti di Malaysia ya. Salah satu negara bagian Malaysia kan terdiri dari banyak negara bagian ya. Ada negara Perlis, ada negara apa lagi Pak? Sarawak, Sabah, Kuching, dan aneka negara-negara bagian. Dan itu punya independensi. Mereka sebagiannya menegaskan, negara kami, negara bagian kami, mazhabnya Syafi'i. Bapak di sana sholat subuh enggak kunut, melanggar aturan. Denda itu. Loh kenapa? Kamu enggak kunut. Sholat subuhmu enggak kunut. Ini melanggar mazhab Syafi'iyah. Di tempat kita tidak kunut ketika sholat subuh, ya itu masing-masing. Silahkan masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri. Baik. Walaupun dalam masalah pembelajaran mayoritas di negara kita mengklaim Syafi'iyah. Sehingga ada banyak orang ketika ditanya, "Bapak mazhabnya apa?" Syafi'i. Yang benar, iya. Coba ditanya Pak ya. Sebutkan rukun wudu menurut Syafi'iyah. Tidak tahu. Loh, katanya mazhabnya Syafi'i. Ya sudah, Bapak tadi sholat. Iya. Dalam kegiatan sholat yang Bapak kerjakan, sebutkan yang itu merupakan rukun sholat dalam mazhab Syafi'i. Tidak tahu. Loh, di mana pengaruh Syafi'iyah? Sementara Anda sendiri menilai, Anda sendiri ketika ditanya tidak tahu. Kurang berapa menit? Sudah habis. Dia bilang ini Syafi'iyah, ini Syafi'iyah. Padahal dia sendiri nggak tahu Syafi'i. Maka yang lebih tepat sebenarnya jangan mengklaim madhab. Yang lebih tepat bukan mengklaim madhab. Yang penting sinau. Yang penting apa? Belajar. Saat kau belajar, nanti Anda akan bisa menentukan di mana posisi saya yang sebenarnya. Apakah saya bermadhab Syafi'i ataukah selain Syafi'i? Baik. Selanjutnya, kurang 5 menit. Tambahkan satu lagi. Yang keberapa? Kelima. Tidak mengikuti pendapat ulama, tidak sama dengan merendahkan ulama itu. Contohnya gimana Pak? Ketika seseorang misalnya, saya mengikuti pendapat Malikiyah, apakah berarti dia merendahkan Imam Syafi'i? Tidak. Karena yang namanya ijtihad dengan ijtihad yang lain, kelasnya sama. Ini ijtihad ulama, ini ijtihad ulama. Maka Bapak memilih ulama, pendapat ulama A tidak sama dengan menghina ulama B.
Ada sebagian orang yang punya pemahaman seperti itu. Kalau kamu tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i, berarti kamu menghina Imam Syafi'i. Loh, ini apa hubungannya? Tidak mengikuti pendapat ulama tidak sama dengan merendahkan ulama. Ibnu Qayyim mengatakan aqwalul mujtahidin la yajibu ittiba'uhu wa la yukaffaru wa la yufassaku man khalafaha. Pendapat ulama mujtahid tidak wajib untuk diikuti secara mutlak, sehingga tidak dikafirkan atau dinilai fasik untuk orang yang menyalahi pendapatnya. Dan ini penting ya, karena ada sebagian orang yang mentahdzir orang lain, menghardik orang lain, memusuhi orang lain karena masalah ini. Baik, saya boleh cerita sedikit. Tapi nyebut nama enggak apa-apa? Enggak boleh ya? Boleh ya? Mungkin sebagai pelajaran. Kita mengakui bahwa ulama adalah orang-orang yang beristihad, dan istihad mereka karena semangat mereka untuk mengikuti kebenaran. Tapi karena ijtihadnya ini berasal dari banyak ulama, hasilnya beda. Imam A berpendapat A, Imam B berpendapat B, Imam C berpendapat C, dan seterusnya. Sudah? Sehingga sebenarnya posisi kita ketika mengikuti ulama B itu tidak sama dengan membenci ulama C atau ulama D. Karena kita ini sejatinya hanya ngikuti istihad beberapa orang yang beristihad. Kalau enggak ikut pendapat satu, ya ikut pendapat dua. Jika kemudian dikatakan bahwasanya kalau kamu tidak mengikuti pendapat ulama A, berarti kamu menghina ulama A, merendahkan ulama A. Berarti konsekuensinya kalau saya ikut ulama A, saya menghina ulama B, menghina ulama C. Konsekuensinya berlaku seperti itu. Baik. Salah satu kawan, beliau alumni Yaman, datang dari Yaman dan berdakwah di Indonesia. Beliau ikut kelompok yang suka tahdzir itu, ngikuti gayanya Lukman Ba'abduh yang dari Jember, yang sekarang sudah ditinggalkan banyak orang. Akhirnya dia tobat, walhamdulillah, pikirannya lebih terbuka, sehingga dia merasa, saya nyesel dulu kenapa saya harus jadi pengikut orang seperti itu. Nyalain semua orang hanya gara-gara tidak ikut fatwanya ulama tertentu. Ketika dia berubah, ketemulah dia dengan kawannya dulu. Lalu kawannya ini mengkritik. Nah, dulu kan kamu ikuti fatwa ulama A, kenapa sekarang kau tinggalkan fatwa ulama A? Apa masalahnya? Bukankah kita enggak boleh taklid? Sehingga kalau kemudian setiap orang mengikuti ulama A harus komitmen dengan ulama A itu selamanya sampai mati, itu taklid. Ketika dia pindah ke ulama yang lain, saya sekarang pindah. Saya mengikuti fatwanya Syekh bin Bas, saya mengikuti fatwanya Syekh Utsaimin misalnya. Apakah berarti saya jadi orang fasik gara-gara itu? Karena dia kan kemudian ditahdzir gara-gara dia pindah ulama. Nah itu contoh Pak, kerendahan pemahaman terkait masalah bagaimana memahami khilaf. Dan ini ada di semua tempat. Mungkin di Madiun ada, di Jogja ada, di daerah-daerah yang lain ada. Dan mereka sama manhajnya dengan kita. Cuman tadi beda ulama, beda semuanya. Kesamaan kita itu banyak sekali. Qurannya sama, hadisnya sama kan ya? Bedanya cuma apa? Beda ulamanya. Yang ini ngikuti fatwanya Syekh Robi, ini tidak ngikuti fatwanya Syekh Robi, itu saja. Yang ngikuti ulamanya fatwanya Syekh Robi ada di sini ya. Subhanallah. Ini apa-apaan? Itulah contoh ya. Dia enggak paham tentang bagaimana metode memahami khilaf. Mungkin Anda bisa sampaikan ke mereka. Cuman sayangnya mereka itu tertutup. Jadi kalau diajak diskusi itu menghindar. Kita sebenarnya pengen, sudahlah Mas, cobalah kita diskusi dalam hal ini. Saya kalaupun salah siap salah dan akan mengikuti Anda. Tapi kita diskusi dulu. Tapi mereka menolak untuk diskusi. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah bagi semuanya, sehingga kaum muslimin ahlu sunnah bisa
mendapatkan pencerahan berkaitan dengan bagaimana kedewasaan dalam menghadapi perbedaan. Wallahu taala alam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.